Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang identitas polinomial dan juga rangkuman dari apa saja yang telah kita pelajari di materi polinomial di video-video sebelumnya. Jadi ini adalah video terakhir dari rangkaian materi polinomial. Materi polinomial dipelajari pada kelas 11 SMA atau MA di kurikulum Merdeka. Kita mulai dari peta konsepnya. Di peta konsep ini kita sudah pelajari di 3 video sebelumnya. Di video pertama kita sudah membahas tentang polinomial, ada definisi polinomial serta fungsi polinomial, di mana ini itu ada grafik fungsi polinomial dan juga perilaku ujung dari grafik fungsi polinomial. Sedangkan di video kedua kita sudah membahas tentang operasi-operasi pada polinomial. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di pembagian ini itu ada algoritma pembagian, metode Horner, cara bersusun, dan teorema sisa. Dan di video yang ketiga kita sudah belajar tentang teorema faktor. Di video kali ini kita akan belajar tentang identitas polinomial dan juga rangkuman dari semua materi yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Langsung saja kita mulai dari identitas polinomial. Beberapa identitas polinomial. Nah, ini adalah identitas polinomial. Perlu diingat bahwa materi ini itu tidak hanya dibahas dalam soal-soal polinomial, namun juga dibahas pada materi umum tentang aljabar di matematika yang membahas tentang aljabar. Jadi ini akan digunakan di hampir semua aljabar dari matematika, baik di tingkat SMA maupun nanti di tingkat perkuliahan. Jadi ini sangat penting untuk dihafalkan. Kita mulai yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Lalu selanjutnya A plus B dikuadratkan, ingat kuadratnya ini di luar tanda kurung. Ini kita uraikan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, hanya saja di sini tandanya negatif. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi perbedaannya ada di sini. Di sini plus, di sini min. Lalu yang keempat, A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Lalu A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Lalu A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Lalu yang terakhir ada A min B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Jadi ini ada 7 identitas polinomial yang akan kita pelajari saat ini. Sebenarnya masih ada banyak, namun yang banyak dipelajari hanya 7 ini. Yang pokok adalah 7 identitas ini. Dan ini wajib untuk dihafalkan. Contoh soalnya membuktikan identitas polinomial. Jadi kita belajar membuktikan identitas polinomial. Buktikan apakah setiap persamaan berikut merupakan identitas polinomial atau bukan. Yang A, 2x kuadrat min y kuadrat pangkatkan 2 sama dengan 4x pangkat 4 min 4x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4. Lalu yang B, 2a min 5 kali 2a plus 5 sama dengan 4a kuadrat min 20a plus 25. Alternatif penyelesaian. Soal yang A, persamaan yang diberikan merupakan identitas polinomial. Untuk membuktikannya, kita akan memulai dari ruas kiri, yaitu kita tunjukkan bahwa bentuk di ruas kiri sama dengan bentuk yang berada di ruas kanan, seperti berikut. Jadi yang ruas kiri itu kita ubah apakah sama dengan yang ruas kanan ataupun tidak. Sini 2x kuadrat min y kuadrat kuadrat. Di sini kita gunakan identitas polinomial yang satu, yang
A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi 2E kuadrat ini sebagai A dan Y kuadrat ini sebagai B. Lalu ini A kuadrat, karena di sini hanya 2E kuadrat, maka kita masukkan 2E kuadrat dikuadratkan min 2AB. Di sini A, di sini B, maka min 2 kali 2E kuadrat kali Y kuadrat plus B kuadrat. Di sini B-nya adalah Y kuadrat, maka plus Y kuadrat dikuadratkan. Lalu ini kita gunakan sifat-sifat eksponen. Di sini kita pangkatkan 2, dipangkatkan 2 itu 4, lalu E kuadrat pangkatkan kuadrat, pangkatkan 2, maka pangkatnya dikali, sehingga 4X pangkat 4. Lalu min 2 kali 2E kuadrat min 4E kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 2 dipangkatkan 2, maka pangkatnya dikalikan plus Y pangkat 4. Karena kalian telah menunjukkan bahwa bentuk ruas kiri sama dengan bentuk ruas kanan, maka terbukti bahwa persamaan yang diberikan merupakan identitas polinomial, sehingga yang A benar. Yang B, kita pilih A sama dengan 0 untuk menentukan nilai yang berada di ruas kiri dan kanan persamaan. Jadi selain dengan membuktikan dengan kita langsung jabarkan seperti ini, kita juga bisa membuktikannya itu dengan cara kita masukkan angka, suatu angka. Jika hasilnya yang kiri sama dengan yang kanan, maka itu benar. Namun jika berbeda, maka identitasnya salah. Dalam hal ini kita gunakan A sama dengan 0. Kita masukkan ruas kiri 2 kali 0 kurangi 5 kali 2 kali 0 plus 5. 2 kali 0 itu 0, 0 dikurangi 5, maka min 5. Lalu 2 kali 0 itu 0, 0 tambah 5 itu 5. Min 5 kali 5 sama dengan min 25. Lalu yang ruas kanan 4 kali 0 kuadrat itu 0, min 20 kali 0 itu juga 0. Maka 0 min 0 plus 25 itu sama dengan 25. Karena ada A sama dengan 0 yang menyebabkan bentuk ruas kiri tidak sama dengan yang di ruas kanan, maka persamaan polinomial yang diberikan bukan merupakan identitas polinomial. Jadi yang B itu bukan identitas polinomial. Mengapa? Karena jika misalkan di sini kita masukkan 0, di ruas kiri, ruas kanan itu nilainya berbeda. Misalkan kita masukkan 1, itu juga pasti akan berbeda. Sehingga ini itu salah identitas polinomialnya. Selanjutnya ke contoh soal ya. Jika tadi kita sudah membuktikan identitas polinomial, maka kita coba contoh soal menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan suatu bentuk polinomial. Faktorkan 3x-1 kuadrat min 25. Polinomial yang diberikan merupakan pengurangan dua bentuk kuadrat. Oleh karena itu, kita gunakan identitas polinomial 1 untuk memfaktorkannya. Bentuk ini 3x-1 kuadrat min 25 sama dengan 3x-1 kuadrat min 5 kuadrat. Jadi di sini 25 kita ubah ke 5 kuadrat. Mengapa? Karena kita ingin menggunakan identitas polinomial yang pertama, yaitu bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi 3x-1 ini sebagai A-nya dan 5 ini sebagai B-nya. Sehingga jika A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Sehingga 3x-1 plus 5 kali 3x-1 min 5. 3x-1 plus 5 3x plus 4. Dan 3x-1 min 5 3x min 6. Jadi ini hasilnya 3x plus 4 kali 3x min 6. Jadi untuk memfaktorkan bentuk ini kita bisa ubah 25 nya menjadi bentuk kuadrat, lalu kita gunakan identitas polinomial yang pertama. Jadi dalam hal ini untuk menyelesaikan contoh soal tentang memfaktorkan suatu bentuk polinomial, kita harus cermat memilih mana identitas yang akan kita gunakan. Kita juga harus mencoba-coba cocok untuk mengubah bentuknya, sehingga bisa menerapkan identitas polinomial yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut.
itu adalah tentang identitas polinomial. Nah, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkuman dari seluruh materi yang sudah kita pelajari dari video pertama sampai video keempat yang ini. Kita mulai dari monomial. Monomial adalah suatu bilangan, suatu variabel berpangkat bilangan cacah, atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel berpangkat bilangan cacah. Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Jadi suku-suku dalam suatu polinomial itu tiap sukunya disebut monomial, dan jika gabungan dari beberapa suku itu atau gabungan dari beberapa monomial itu disebut polinomial. Yang kedua, jika suatu monomial berbentuk ax pangkat n dengan a adalah koefisien tak nol, derajat monomial tersebut adalah n. Jika suatu monomial terdiri dari beberapa variabel, derajatnya adalah jumlah dari eksponen semua variabel tersebut. Derajat suatu polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Ini sudah kita bahas di video pertama tentang derajat. Derajat baik itu derajat monomial maupun derajat polinomial. Lalu yang ketiga, fungsi polinomial memiliki bentuk umum Px sama dengan anx pangkat n plus an min 1 x pangkat n1 plus an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai plus a1x plus a0 dengan an min 1, an min 2, an1 dan a0 adalah bilangan-bilangan real. An tidak sama dengan 0 dan n bilangan cacah. Ingat bahwa pangkat dari suatu polinomial itu harus berupa bilangan cacah, yaitu bilangan dari 0 dan juga bilangan positif. Jadi pangkatnya tidak boleh negatif, juga tidak boleh dalam bentuk pecahan. Harus bulat atau 0, harus bulat positif atau 0 pangkatnya. Lalu yang keempat, perilaku ujung. Perilaku ujung grafik fungsi polinomial dipengaruhi oleh derajatnya, genap atau ganjil, dan koefisien utamanya positif atau negatif. Ini sudah kita bahas lengkap di video yang pertama, di mana itu ada tabel di mana kecenderungan perilaku ujung grafik itu baik nanti semakin ke kanan akan semakin ke atas, atau mungkin semakin ke kiri atau akan semakin ke bawah, atau keduanya baik kanan atau kiri semakin ke atas, ataupun keduanya baik kanan atau kiri semakin ke bawah. Ini ditentukan berdasarkan derajatnya genap atau ganjil serta koefisien utamanya yang positif atau negatif. Sudah kita bahas di video yang pertama. Lalu yang kelima, penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Perkalian polinomial dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan kita hanya bisa melakukan pada suku-suku yang sejenis. Apa suku-suku yang sejenis? Suku-suku yang sejenis itu adalah suku dengan variabel yang sama serta pangkatnya juga sama. Sedangkan jika di perkalian kita tinggal kalikan saja baik koefisiennya maupun juga pangkatnya. Jadi kita kalikan. Yang keenam, jika Px dan Qx adalah polinomial dengan Qx tidak sama dengan 0, maka ada polinomial Hx dan Sx yang masing-masing tunggal, dan Sx adalah 0 atau polinomial berderajat kurang dari Qx, sehingga Px dibagi Qx sama dengan Hx plus Sx dibagi Qx, atau Px sama dengan Qx kali Hx plus Sx. Jadi ini adalah bentuk umum dari polinomial ya. Polinomial itu misalkan dibagi oleh Qx, membaginya adalah Qx, hasilnya adalah Hx, dan sisanya adalah Sx. Lalu yang ketujuh, pembagian polinomial dapat dilakukan dengan cara bersusun ataupun metode Horner. Ini sudah kita bahas di video yang kedua. Lalu yang kedelapan, berdasarkan teorema sisa, jika polinomial Px dibagi dengan x min c, maka sisanya sama dengan Pc. Kita gunakan metode Horner ya. Jika dibagi x min c, maka sisanya itu akan sama dengan substitusi C ke polinomial tersebut. Jadi sisa itu juga bisa disebut sebagai
hasil substitusi dari pembaginya. Tuh, kita sudah bahas di video yang kedua. Lalu, ke-9, misalkan Px adalah suatu polinomial dan C adalah bilangan real, berdasarkan teorema faktor, C adalah pembuat 0P jika dan hanya jika X min C faktor dari Px. Jadi, C pembuat 0P jika dan hanya jika X min C faktor dari Px. Sehingga untuk mencari faktor, kita bisa coba-coba dengan memasukkan bilangan. Jika hasilnya 0, maka itu termasuk faktornya. Ini sudah kita bahas di video yang ketiga. Pada grafik suatu fungsi polinomial, pembuat 0 polinomial tersebut direpresentasikan dengan perpotongan grafik tersebut terhadap sumbu X. Jadi, pembuat 0-nya itu akan sama dengan perpotongan terhadap sumbu X, yaitu saat Y sama dengan 0. Jadi, polinomialnya tinggal kita sama dengankan 0, lalu kita cari faktor-faktornya. Yang ke-11 ini kita abaikan, karena di sini tentang bilangan kompleks. Langsung ke yang 12, identitas polinomial adalah persamaan polinomial yang selalu benar untuk setiap kemungkinan nilai variabelnya. Jadi ini adalah definisi dari identitas polinomial, persamaan polinomial yang selalu benar untuk setiap kemungkinan nilai variabelnya. Sehingga mau dimasukkan variabel apapun, hasilnya tetap akan sama, baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Yang ke-13, beberapa identitas polinomial yang sering digunakan, ada 7. Ini baru saja kita bahas di depan tadi ya. Seperti ini adalah beberapa identitas yang harus dihafalkan. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih. Like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat, komen jika ada yang perlu ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.